Mekanisme dasar kamera video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idil Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3 UIN Suska Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa mekanisme dasar kamera video, mengenal inti tombol dan teknik perekaman kamera video. Mekanisme dasar kamera video. Pertama, mengenal cara lensa. Di sini saya memiliki dua jenis lensa, yaitu lensa fix dan lensa kit. Lensa kit adalah lensa memiliki focal length yang bervariasi. Biasanya lensa ini disebut juga dengan lensa zoom. Dengan lensa ini, kamu bisa membuat objek tampak lebih besar atau lebih kecil hanya dengan memutar zoom ring pada lensa kamu. Lensa kit disebut juga lensa bawaan, karena ketika kamu membeli kamera baru, kamu otomatis akan mendapatkan lensa jenis ini. Dan inilah lensa fix. Lensa fix adalah lensa yang hanya memiliki focal length satu saja. Berbeda dengan lensa kit, lensa fix ini tidak bisa melakukan zoom in atau zoom out. Yang kedua, mengenal bodi kamera. Pada bagian depan terdapat tombol shutter. Tombol shutter adalah tombol yang digunakan untuk menangkap cahaya yang masuk melalui lensa kamera. Tombol ini juga bisa digunakan untuk mengatur fokus jika menekan setengah. Di samping tombol shutter terdapat anti-red eye. Anti-red eye ini berfungsi untuk mengurangi efek cahaya merah pada mata jika memotret menggunakan lampu kilat. Kemudian juga terdapat dudukan lensa. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan lensa dengan kerangka kamera. Dan inilah indeks dudukan lensa kamera. Jika ingin memasang lensa, kamu harus menyesuaikan indeks yang ada pada lensa kamera dengan indeks yang ada di dudukan lensa kamera. Kemudian terdapat tombol pelepas lensa. Jika ingin mengganti lensa, kamu bisa menekan tombol ini untuk melepas lensa. Pada bagian depan juga terdapat cermin yang berfungsi untuk memantulkan cahaya yang ditangkap oleh lensa ke viewfinder. Dan terdapat lampu flash. Kamu bisa menggunakan lampu ini jika dibutuhkan. Biasanya, flash ini digunakan di malam hari atau di siang hari pada saat kondisi tempat gelap. Pada bagian belakang yang pertama terdapat viewfinder. Viewfinder ini merupakan jendela kecil pada kamera yang digunakan untuk melihat objek yang akan dipotret. Yang kedua terdapat monitor LCD. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan sistem pengaturan pada kamera. Yang ketiga ada tombol menu. Tombol ini digunakan untuk menampilkan menu yang menyesuaikan fungsi kamera. Dengan tombol ini, kamu bisa menyesuaikan pengaturan kamera kamu secara detail. Yang keempat terdapat tombol playback. Gunakan tombol ini untuk menampilkan hasil foto yang sudah ditangkap. Yang kelima, terdapat tombol setting atau multi control. Bagian ini merupakan multi control key dan juga tombol arah yang bisa digunakan untuk memindahkan tampilan. Dalam mode pemotretan, fungsi tombol ini berfungsi sesuai dengan ikon yang tertera pada tombol. Kemudian ada saklar live view shooting atau movie shooting. Gunakan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan fungsi live view. Untuk merekam, tetapkan mode pemotretan ke movie shooting, lalu tekan tombol ini untuk memulai perekaman. Selanjutnya ada mode dial. Bagian ini digunakan untuk mengatur fungsi kamera kamu ke manual atau otomatis. Kemudian terdapat card slot atau tempat kartu. Bagian ini digunakan untuk memasukkan kartu memori yang akan dipakai untuk menyimpan hasil perekaman. Dan pada bagian bawah terdapat soket tripod. Bagian ini digunakan untuk menempatkan kamera pada tripod jika ingin menggunakan tripod. Mengenal inti tombol pada kamera video. Yang pertama iris atau biasa disebut diafragma. Diafragma adalah komponen dari dalam lensa yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Diafragma terdiri dari lembaran logam. Biasanya terdiri dari 5-8 lembar. Diafragma dapat diatur untuk mengubah ukuran lubang di mana cahaya akan masuk. Prinsip kerjanya seperti pupil pada mata manusia. Yang kedua, shutter speed. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan ditangkap. Shutter speed juga berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Semakin cepat shutter, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan jumlah cahaya yang masuk semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, semakin lambat shutter, sensor kamera terbuka semakin lama dan jumlah cahaya yang masuk semakin banyak. Dan yang ketiga, white balance. White balance adalah efek cahaya putih. Dalam settingan white balance,
Objek yang berwarna putih akan tetap tampak putih pada berbagai macam kondisi cahaya. Pengaturan white balance biasanya disesuaikan dengan kondisi cahaya saat memotret. Teknik perekaman kamera video. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam teknik perekaman video. Yang pertama, kamera angle. Kamera angle adalah sudut pengambil gambar. Ada beberapa angle yang biasa digunakan dalam pengambilan gambar ini. Yang pertama, bird eye view. Bird eye view adalah sudut pandang mata burung. Artinya pandangan yang lebih tinggi dari objek atau diambil dari atas. Dengan perspektif ini seolah-olah pengaman itu adalah burung. Sudut pandang bird eye view ini biasa diambil dengan menggunakan drone. Yang kedua, high angle. Pada angle ini kamera diposisikan lebih tinggi dari objek sehingga memberikan kesan kecil dari objek yang akan ditangkap. Yang ketiga, low angle. Pada angle ini, kamera diposisikan lebih rendah daripada objek. Dengan angle ini akan membuat objek terkesan lebih megah dan tangguh, dan memberikan sifat yang sedikit mengintimidasi. Yang keempat, ada eye level. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Dan yang terakhir, frog eye atau sudut pandang mata katak. Pada angle ini, kamera disejajarkan dengan tanah atau hampir menyentuh tanah. Untuk memotret dengan menggunakan sudut pandang ini, fotografer kadang harus tengkurap atau jongkok agar menghasilkan tangkapan objek yang bagus. Teknik yang kedua adalah tipe shoot. Ada beberapa tipe shoot yang sering digunakan. Yang pertama, extreme long shoot. Extreme long shoot diambil dari jarak yang sangat jauh. Objek yang dihasilkan dari jenis shoot ini adalah untuk menampilkan lokasi sebuah kejadian tetapi tanpa harus memperlihatkan objek dengan jelas. Yang kedua, long shoot. Long shoot adalah pengambilan objek secara keseluruhan. Shoot ini hampir sama dengan extreme long shoot, tetapi di tipe shoot ini objek diperlihatkan agak jelas. Yang ketiga, medium long shoot. Jenis shoot ini menampilkan gambar yang utuh. Shoot ini bertujuan untuk memperkenalkan objek dengan apa yang dilakukan dan lingkungannya. Yang keempat, medium shoot. Medium shoot adalah pengambilan jarak sedang. Jika objeknya manusia, maka terlihat hanya separuh badannya saja. Yang kelima, medium close up. Medium close up diambil dari bagian dada ke atas, yang bertujuan untuk memperlihatkan emosi objek namun tetap menunjukkan gerak-geriknya. Yang keenam, close up. Untuk jenis close up, gambar diambil dari jarak dekat. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya dari bawah dagu sampai ke atas kepala. Yang ketujuh, big close up. Pengambilan jenis ini diambil dari sebatas dagu hingga dahi. Shoot ini bertujuan untuk menampilkan detail dari ekspresi objek. Dan yang kedelapan, extreme close up. Pengambilan gambar jenis ini bertujuan untuk memperlihatkan sebuah detail dari emosi objek, seperti memperlihatkan mata, hidung, atau bibir. Yang ketiga, ada komposisi. Komposisi adalah seni menempatkan objek pada posisi yang terbaik. Yang pertama, headroom. Headroom adalah memberikan ruang antara kepala dengan batas frame bagian atas. Yang kedua, noseroom. Posisi noseroom adalah di tengah, memberikan jarak di depan hidung atau mata. Dan yang ketiga, looking space. Looking space adalah memberikan ruangan pada arah pandangan objek. Dan yang keempat adalah camera movement atau pergerakan kamera. Pergerakan kamera yang pertama ada tilt up dan tilt down. Tilt up adalah pergerakan kamera ke atas dan tilt down ke bawah. Biasanya untuk tilt up dan tilt down menggunakan alat bantu seperti tripod. Yang kedua, pan. Pan left adalah pergerakan kamera ke kiri dan pan right adalah pergerakan kamera ke kanan. Untuk pergerakan ini masih menggunakan alat bantu tripod. Yang ketiga, zoom in dan zoom out. Untuk zoom in dan zoom out, gerakan dilakukan oleh lensa kamera untuk mendekatkan ataupun menjauhkan objek. Yang keempat, dolly in dan dolly out. Untuk dolly sama dengan zoom, yang bertujuan untuk mendekatkan atau menjauhkan objek. Tapi untuk dolly, kameralah mendekat dan menjauhkan objek. Yang kelima, grab. Grab adalah gerakan menyamping mengikuti objek seperti pergerakan jalan kepiting. Yang keenam, arch. Arch adalah memutari objek. Dan yang ketujuh, follow. Follow adalah gerakan mengikuti objek searah dengan arah jalannya objek. Itulah tadi beberapa mekanisme pada kamera dan video. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.